Provinsi Bali dengan kondisi geografis yang khas, memiliki berbagai jenis buah lokal yang khas pula. Salah satu buah-buahan khas lokal Bali adalah salak Bali. Populasi tanaman salak di Bali pada tahun 2020 berjumlah 90.737 pohon, dengan produksi 453,686 ton. Persebaran tanaman ini terdapat di 8 kabupaten, dengan populasi dan produksi salak tertinggi terletak di Kabupaten Karangasem. Kemudian disusul berturut-turut Kabupaten Tabanan, Bangli, Gianyar, Badung, Buleleng, Kelungkung, dan Jembrana. Buah salak, selain bernilai ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga bernilai sosial budaya untuk kegiatan ritual keagamaan, perdagangan antar pulau, komoditas ekspor, dan konsumsi pariwisata. Walaupun prospek pasar yang menjanjikan, di sisi lain, komoditas tanaman ini belum dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan keunggulannya, baik dari jenis, masa panen, pasca panen, pemasaran dan sistem budidayanya. Pemetaan salak penting dilakukan, karena keberadaannya sangat dipengaruhi faktor lingkungan, seperti curah hujan, temperatur udara, intensitas matahari, dan sistem budidaya yang dilakukan di setiap wilayah di Bali berbeda. Penelitian dilakukan dengan tujuan memetakan sebaran tanaman salak di Bali dengan tipologi sistem budidayanya, luas areal, jumlah pohon, struktur umur tanaman, produktivitas, produksi, musim panen, jalur pemasaran. Mengidentifikasi morfometrik dan molekular kultivar tanaman salak di Bali dan struktur komunitas, keragaman, kemerataan, dominasi kultivar. Mendapatkan data indikasi geografis masing-masing kultivar salak di Bali dilengkapi dengan sejarah kehidupan asal tetuanya. Penelitian dilakukan dengan berbagai tahapan. Melakukan pertemuan dengan instansi terkait, seperti dengan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, melakukan observasi di masing-masing wilayah persebaran salak di Bali, melakukan identifikasi morfometrik dan molekuler, serta struktur komunitas yang meliputi keragaman, kemerataan dan dominasi kultivar salak di pusat pengembangan di Bali. Hasil penelitian mendapatkan, sistem budidaya dilakukan dengan sistem pertanian terpadu, dengan memanfaatkan seresah pelepah salak menjadi pupuk. Dan beberapa petani telah memanfaatkan mesin pencacah, sehingga seresah lebih cepat lapuk dan sanitasi kebun lebih bersih dan sehat. Pemasaran salak masih dominan dengan sistem pengepul. Sedangkan petani yang telah melakukan pengolahan pasca panen masih terbatas hanya beberapa tempat di Kabupaten Karangasem, seperti Dusun Dukuh, Telaga, Karanganyar, Kecing, dan Tanah Ampo. Produk pasca panen dalam bentuk dodol, keripik, wine, pia, kurma salak, kopi salak, dan jenis camilan lain. Produk pasca panen dijadikan sebagai souvenir pada agrowisata salak yang telah berkembang di Karangasem. Hasil penelitian ini diharapkan menemukan salak Bali unggulan, dalam rangka memenuhi nilai ekonomi dan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga nilai sosial budaya untuk kegiatan ritual keagamaan, perdagangan antar pulau, komoditas ekspor, dan konsumsi pariwisata, serta pelestarian jenis-jenis tanaman salak yang sudah mulai mengalami kelangkaan dan kepunahan, dengan tetap mengacu pada visi Nangun Satkerti Loka Bali, agar terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan kerama Bali, dan terwujudnya kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Om Swastiastu. Bali adalah salah satu destinasi wisata dunia yang kaya akan wisata alamnya, memiliki potensi pertanian organik yang baik untuk dikembangkan. Pemerintah Provinsi Bali dalam menuju Bali Era Baru telah melakukan prioritas pembangunan di aspek pertanian yang berpedoman pada filosofi kearifan lokal Nangun Satkerti Loka Bali. Salah satu komoditi hasil pertanian yang menjadi unggulan Bali adalah buah jeruk siam kintamani. Produksi buah jeruk siam kintamani sudah sangat baik, bahkan sudah dipasarkan dan terkenal hingga keluar Provinsi Bali. Di balik keberhasilan tersebut, terdapat permasalahan pada saat panen raya.
di mana harga jeruk yang sangat murah, bahkan ada yang tidak ingin menjualnya sehingga tidak memberikan nilai tambah dan juga menurunkan daya saing serta pendapatan dari para petani. Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Bali bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana, khususnya dengan Fakultas Teknologi Pertanian, melakukan kajian tentang teknologi pengolahan terintegrasi dengan pengemasan berbasis buah jeruk siam Kintamani. Penelitian tersebut dilakukan guna mewujudkan misi pembangunan Provinsi Bali, yaitu mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Inovasi kajian ini menggunakan model Zero Waste dengan sasaran kelompok wanita tani jeruk Kintamani, khususnya KWT Dewi Catur di Desa Catur, Kintamani. Metode yang digunakan dalam kajian ini berupa pengembangan produk dan bimbingan teknis tentang pengolahan jeruk yang mengolah semua bagian jeruk sehingga meminimalkan hingga meniadakan limbah dari pengolahan buah jeruk. Pemanfaatan semua bagian jeruk merupakan penerapan dari model Zero Waste. Hal ini tentu akan memberikan nilai tambah karena semua bagian buah jeruk akan dapat digunakan atau dijual. Hasil dari kegiatan ini berupa 4 standar operasional prosedur atau SOP dari pengolahan buah jeruk dan 4 produk olahan jeruk yang siap dipasarkan oleh KWT Dewi Catur Desa Catur Kintamani. 4 produk jeruk tersebut meliputi 1. Bubuk minuman instan sari jeruk siam Kintamani dengan merek dagang Kintasari. 2. Teh herbal kulit jeruk siam Kintamani dengan merek dagang Kintalit. 3. Bubuk roti mix biji jeruk siam Kintamani dengan merek dagang Kintaji. Dan yang keempat, biskuit bubuk ampas jeruk siam Kintamani dengan merek dagang Kintapas.